mendingan mending daripada kamu bilang tidak, saya ingin kerja 1 bulan lagi. Oh, jadi lebih baik saya ngasih itu surat itu hari juga saya keluar. Pahami perkataan saya. Majikan, Yes. kalau dikasih 1 month notice biasanya sakit hati. Oh iya. Makanya majikan biasanya nyuruh kamu langsung pergi tanpa mau membayar kamu dan kamu nggak usah bayar dia. Namanya mutual agreement. Kamu setuju pergi lebih awal, majikan juga setuju kamu tinggalkan lebih awal, sama-sama tidak bayar. Paham nggak? Sama-sama tidak bayar. Oke. Paham. Dapat dipahami dari sini? Paham. Yalah. Tapi majikan tetap punya kewajiban untuk bayar tiket. Wajib bayar tiket. Plus uang perjalanan $100. Plus gaji kamu sampai hari itu juga kamu kerja. Oh, oke. Jadi kalau warna notice 1 bulan kamu ke depan kerja, harus tetap dapat gaji, tapi takutnya kan majikan semakin menyiksa toh. Gimana pun baiknya kamu tetap pergi bulan depan. Malah malam-malam suruh nyuci ini, nyuci itu, nyuci ini, tengah malam semuanya disuruh ngerjain. Paham nggak? Jadi menurut pendapat saya, mutual agreement itu sebenarnya bagus, yang penting kamu setuju. Halo? Halo, selamat pagi begini. Pagi teh, kenapa? Ya, ini saya yang pagi-pagi telepon diri dari tiket itu. Oh, wah, sebentar ya Mbak ya, soalnya aku sekarang masih sibuk. Sebentar. Telepon saya ya. Oke, siap. Oke, yo, apa. Lantai sombong Bu. Paham nggak? Paham. Berarti dia di sebelah mungkin Mbak, cuma nggak tahu mungkin. Alamatnya sudah zaman kasih. Oh, terus? Tadi mutual agreement itu yang Mem bilang. Jadi kalau majikannya nggak mau, ya udah kasih dia nyuruh kamu pergi, ya udah pergi aja. Makanya bulan ini nih Oktober ini saya pertengahan tuh udah mulai packing barang pergi dikirimin semua. Iya pelan-pelan. Iya, jadi nanti karena honestly saya apa ya? This the first majikan yang menurut feelingku. Karena dari awal kamu sudah tidak suka. Iya. The first impression saat kamu masuk dan kamu tidak suka, itu adalah doamu. Saya masuk itu kan udah bilang the first way saya bilang. Saya di rumah saya itu istilahnya merantau ke tahun 2 tahun istilahnya kan. Dari Singapura 6 tahun saya di satu majikan. It's okay, nyaman. Setiap masuk tuh saya pasti baca doanya Al-Fatihah, sholawat, itu aja nggak pernah yang lain itu. Nah, kan Samen tadi waktu masuk majikan bilang, Samen sudah punya feeling tidak nyaman. Iya memang. Karena itu adalah the first impression. Walaupun Samen baca doa, tapi kan Samen nggak yakin sayang. Jadi doa itu nggak akan ada gunanya kalau kamu nggak yakin. Sebetulnya the first saya udah nggak suka tuh di saat saya dipaksa masuk partainya itu yang saya udah mulai nggak suka. Makanya kan doa aja tanpa keyakinan kita nggak percuma. Percuma memang. Kita zaman dulu aja pernah nih ada itu dengan Al-Fatihah aja bisa nyembuhin orang gila karena yakinnya itu. Makanya keyakinan kita itu harus kuat. Banyak orang kayak sekarang kasus yang sama orang Indonesia yang artis yang cerai-cerai itu kan dari lagunya aja ngenes. Iya. Paham nggak? Itu sebenarnya kenyataan. Doa sendiri. Bawaan sendiri. Jadi kalau kamu harus berpikir, aku 5 tahun lagi harus punya rumah. Aku 5 tahun lagi harus punya mobil. Bisa. Yakin. Yakin. Walaupun halangannya hari ini banyak masalah, yakin. Ya, betul ya. Saya tidak tahu kalian percaya atau tidak. Karena saya dulu itu sebenarnya saya tidak suka menikah sama orang Cina. Dan saya tidak ingin punya suami orang Cina. Dilalai. Bukan. Karena the first impression, ya udah karena keluarga aku dari Cina, setidaknya saya tetap akan di keluarga Cina. Setidaknya. Iya. Kalau bukan dia, bukan adik-adikku, ya aku. Aku punya prinsip seperti itu. Dan saya tuh masih punya mimpi di mana mau tidak mau saya pingin ke Italia. Sampai hari ini saya nggak kesampaian ke Italinya. Tapi ternyata saya bisa jadi manajer di restoran Itali. Paham nggak maksudnya? Paham. Jadi memang saya tidak bisa ke Itali, tapi dari mimpi saya di lingkungan Itali saya bisa bahasa Itali walaupun tidak banyak. Jadi tapi dari mimpi. Sampai percaya tidak? Saya believe. Dan saya tuh jujur saya tuh lebih suka orang Indonesia. Saya tidak suka orang Cina. Kayaknya orang Cina itu lebay. Saya pribadi ngomong terasa lebay. Orang Indonesia saya suka itu nggak usah pegang-pegang tangan atau mesra gitu, tapi sekali lagi jodoh. Sekali lagi jodoh. Sekali jodoh. Jadi saya tidak tahu karena tapi biasanya kalau apa yang kita benci terjadi, Mem. Maka dari itu, satu, kamu jangan pernah membenci sesuatu, dan kedua, jangan pernah suka sesuatu. Kalau suka terlalu itu menjadi sakit,
benci sesuatu itu terlalu sakit. Jadi saya punya prinsip, saya tidak akan melukai orang Cina karena orang Cina terkenalnya barangnya kecil lah. Apa itu? Itu dari kecil saya sudah itu. Saya tidak akan. Saya tidak suka. Saya tidak suka. Tiba-tiba saya menikah sama orang Cina. Gak masuk di logika. Pacar saya SMP, saya mencintai dia. Dia mencintai saya. Iya. Tapi karena perbedaan itu nggak jadi. Cinta aja nggak cukup gitu loh, paham nggak? Cinta aja itu nggak cukup gitu loh. Saya selalu berpikir, kadang-kadang saya ngomong arek, ojo percaya mbek wong Cina, lah bojoku dhewe Cina lah ya edan aku. Makanya kadang-kadang itu saya susah gitu loh mau ngomong itu. Ojo gelem pacaran mbek wong Cina, tapi tidak semua. Paham nggak maksudnya? Lah aku dhewe yo bojoku wong Cina, lah repot lah. Kadang-kadang orang ngomongin dilakoni dhewe. Tapi saya itu sebenarnya lebih cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia. Teman saya semuanya ganti paspor. Cuma saya yang tidak ganti paspor. Saya punya prinsip, saya pasti pulang Indonesia. Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya tetap punya prinsip harus pulang Indonesia. Nah, iya. Tapi karena memang suami saya bisa dibilang baik, jadi kenapa tidak? Nggak mungkin dong aku masa muda aja sama dia, giliran aku wes tuwek, dia tak tinggalkan, nggak mungkin juga. Dimana suami saya nggak jelek-jelek amat kayak pagi ini. Ceceku belum bangun, pembantuku belum bangun. Suamiku sudah nyiapin aku makanan, nah, karena hari ini dia libur. Sudah nyiapin makanan. Bayangin laki-laki nyiapin makanan buat perempuan. Indonesia langka. Oh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tersinggung kalau laki-laki disuruh ke dapur tersinggung. Ya di sini. Iya. Bukan di Indonesia. Iya. Gini loh, Mem. Merasa kurang dihormati. Penilaian saya gini loh. Mohon maaf ya, kita bicara agak sedikit religi, Mem ya. Dalam Islam itu laki-laki harus dilayani. Ya toh? Enggak, karena bilangnya surganya di situ wanita. Ini kita oke, don't comment first, oke? Nah, sedangkan dalam Islam itu kan selalu bilang surganya istri di suami segala macam. Tapi di zamannya Rasulullah itu justru Rasul itu membantu para istrinya memasak, memomong segala macam. Istrinya tidur pun dia masak segala. Terapannya sunahnya Nabi itu dilakukan sama orang non Muslim. Paham enggak? Nah, kayak Rasul membantu istrinya memasak, memomong anak cucu kasarannya, nah, menyuci baju, membantu istrinya. Kalau di orang Hongkong, orang non Muslim kan juga sama sebaliknya, nyuciin baju istrinya, BH-nya Pak is okay. Indonesia mah hello, surga lu di kue ya, begitu kan? Jeleknya di situ. Saya sukanya orang sini tuh gak gengsian. Tapi kalau belanja ke pasar mau kalau di Indonesia ya, wadah bacaan kan. Wah, ini bacaan. Iya. Iya suruh belanja ke pasar loh, bukan tidak mau enggak. Takut, Mbak. Lewang tas saya aja di bawah suami saya nenteng ini kayak wong lanang. Dulu waktu pertama kali udah kaget. Wong Indonesia nggak mungkin bawa tasnya cewek. Dia nggak mau. Jangan kan itu. Kamu jangan pernah nyuruh cowok cuci celana dalammu. Sorry, bukan itu. Iya, paham. Suamiku nggak ngitung. Suamiku nggak. Kadang-kadang tiba-tiba aku kan nanti celana dalam dicuci. Tiba-tiba udah dicuci sama dia. Jadi paham nggak maksud? Paham. Saya tidak berpikir bahwa semua orang Hongkong itu menganggap jelek orang Indonesia. Iya. Tidak juga, tidak semua. Tidak. Oknum lah. Tapi banyak orang Hongkong menganggap rendah karena kita sendiri yang merendahkan diri kita sendiri. Kenapa? Sampai dibuka di aplikasi-aplikasi yang gak karu-karuan itu. Iya, men. Capek-capek. Halo. Iya, capek-capek. Namanya Mbak Dinda.